selamat datang di obrolan santai tapi berbobot bareng aku, Amanda. Mahasiswa yang lagi suka banget nih soal sosial media, teknologi, dan cara kita yang makin nempel sama layar HP. Hari ini aku gak sendirian nih guys, karena aku bakal kedatangan tamu spesial yang ilmunya luar biasa dan pastinya bakal nambah wawasan kita semua nih. Beliau adalah dosen, peneliti, dan juga pengamat media yang pastinya kalian tahu lah yang soal teknologi dan kehidupan manusia, yaitu Pak Rizaldi. Woo! Halo Pak, selamat datang Pak. Halo Amanda, apa kabar? Pak. Yuk. Apa kabar nih Pak hari ini Pak? Baik, sempurna. Oke. Kamu sempurna nggak? Sempurna dong Ais, Pak. mantap, jadi pas kita ini. Iya. Senang banget nih Pak bisa ngobrol sama Bapak hari ini. Sama. Terima kasih Pak udah ngeluangin waktu Bapak buat sharing sama kita semua hari ini di sini. Dengan senang hati. Ya. Nah, sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh nih Pak, aku mau sedikit cerita dulu nih tentang topik kita kali ini apa. Jadi guys, obrolan kita ini terinspirasi dari sebuah makalah keren Carla Garnito yang berjudulkan Curated Life, Smartphone as a Tools of Control, Anticipation, and Avoidance. Intinya, makalah ini ngajak kita buat mikir Pak, apakah smartphone ini cuma sekedar alat komunikasi atau sebenarnya udah jadi alat buat mengatur, mengontrol, bahkan menyaring hidup kita? Kita semua di sini pasti punya kebebasan buat megang HP terus kan guys? Atau sebenarnya udah jadi tapi pernah nggak sih kita sadar kalau HP itu bukan cuma alat bantu, tapi juga kadang bikin kita menyesuaikan diri terus. Contohnya, liburan harus kelihatan Instagramable, benar nggak Pak? Betul. Chatting dipilih biar bisa ngontrol waktu balas, benar nggak Pak? Betul. Atau misalnya menghindar dari hal yang gak enak, benar nggak Pak? Betul. Nah, dari sini nih kita bakal bahas nih Pak, gimana sih HP itu membentuk cara kita berpikir, bersikap, bahkan berinteraksi dengan orang lain. Siap Pak buat bahas topik kali ini? Siap. Langsung aja kita mulai sesi ngobrol ya Pak ya. Baik. Oke, Pak Ijal, sekarang kan kita hampir nih semua hal yang kita lakukan itu pakai HP kan Pak? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi nih. Nah, saya pengen denger nih, menurut Bapak, kita ini udah terlalu tergantung gak sih sama HP? Oke, jadi gini, kalau kita bicara tentang HP itu atau handphone itu mungkin pertama kali penggunaannya itu ini belum masif ya. Jadi pertama kali ya, mungkin di pertengahan 90-an. Jadi kira-kira tahun 95-96 gitu ya. Ini dan pertama kali penggunaan HP itu memang benar-benar fungsinya adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Jadi kemudian melalui perkembangan zaman seiring dengan adanya pembaruan dalam hal teknologi masuk ke digital technology dan adanya temuan-temuan dan segala macam gitu ya, membuat HP ini menjadi fungsinya berubah, bergeser gitu ya. Dalam arti bahwa bukan lagi sebagai sebuah alat untuk berkomunikasi, tapi juga sebagai sebuah alat yang mendekatkan kita dengan dunia di sekeliling kita. Benar, Pak. Ya, jadi dengan adanya bantuan media digital itu menjadikan HP semakin luas fungsinya. Jadi kalau dulu simple, orang menggunakan HP hanya untuk berbicara. Iya, benar, Oke. Pak. Iya. Terus kemudian bisa menggunakan namanya SMS. Iya, benar. Nah, kemudian berkembang terus sampai akhirnya jadi kita bisa macam-macam di dalamnya. Iya, Dan sebutannya bukan lagi sebagai sebuah handphone tapi sebagai smartphone. Itu kan kira-kira ya. Benar banget Pak. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana smartphone sekarang sudah berpengaruh dalam hidup kita, ya menurut saya apalagi dengan COVID kemarin ya. Iya. Itu jadi orang sudah tidak mungkin untuk tidak menggunakan HP. Jadi HP itu sudah sangat dekat gitu ya, dan mungkin sebagai sebuah kebutuhan sudah, kalau kita bicara ini sudah bukan lagi kebutuhan, masuk dalam kebutuhan yang paling mendasar, sama dengan kebutuhan fisik. Jadi orang tidak mungkin hidup tanpa Handphone, smartphone Ya. nowadays gitu ya. Jadi gitu kira-kira.
Nih, Bapak kan udah lama banget nih lihat perkembangan teknologi nih. Ada nggak sih momen yang bikin Bapak sadar banget gimana besar pengaruh HP di dalam kehidupan kita sekarang nih Pak? Besar. Jadi dengan menggunakan HP atau mungkin bukan HP ya, kita sebutnya smartphone ya. Iya, Kayak nowadays smartphone gitu. Di situ kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi, ya. Mulai dari katakan mesin pencari, oke. Kemudian juga kita bisa menggunakan aplikasi yang sifatnya apa ya? Sosial gitu ya, seperti Facebook gitu ya, Instagram dan segala macam. Dan bahkan kita bisa menggunakan aplikasi yang juga bisa diperuntukkan untuk transaksi. Ya, seperti misalkan ada e-money gitu ya dan segala macam ya. Dan bahkan lebih dari itu, lebih masuk pada satu ranah yang privacy gitu ya. Banking. Nah, Ya, orang benar. bisa menggunakan m-banking. Jadi kalau ditanya bagaimana sih pengaruhnya udah masuk dalam seluruh kehidupan kita. Jadi baik itu kehidupan sosial, kehidupan ekonomi gitu ya. Bahkan dalam hal budaya pun juga sudah masuk di dalam benar, situ. Pak. Gitu. Jadi terlebih lagi gitu ya pada masa COVID gitu. Bahkan untuk kegiatan belajar mengajar pun kita bisa juga menggunakan HP pada kondisi-kondisi tertentu tentunya ya. Ya itu. Jadi kalau tanya seperti apa, udah sangat mendasar. Jadi kita nggak mungkin lagi nowadays hidup tanpa HP gitu ya. Amanda masih membawa uang cash, Kadang saya tetap harus megang uang cash Pak. oke? Ya, tapi hanya untuk keadaan Iya, tertentu. darurat. Ya, darurat. Gitu kan? ya, benar. Lebih dari itu untuk bertransaksi menggunakan Pakai kris, ya, debit. Sekarang kris udah atau gunain segala HP sekarang. Exactly. Jadi kalau kita kehilangan HP, itu kayak kita kehilangan dunia kita. Bener. Jadi kita banget, Pak. takut banget gitu ya. Iya, benar. And satu hal lagi kalau saya mau kasih tahu ke Anda. Gitu. Amanda, HP-nya mereknya apa? Aduh, nyebut nih Pak di sini nih. Iya, apa misalkan itu? Saya pakai iPhone Pak. iPhone. Heeh. Saya pakai Samsung. Mm-mm. Entah itu iPhone, entah itu Samsung, or merek-merek lain gitu ya, yang dari China atau segala macam, itu sudah memberikan sebuah simbol sosial. Iya, benar. Ya kan? Tentunya kalau iPhone 16, dia punya iPhone 16. Waduh, nah seperti itu. Iya Pak. Jadi sudah menampilkan sebuah standar sosial ekonomi bagi seseorang. Jadi merupakan simbol buat seseorang. Iya. Nah, jadi handphone tuh bukan hanya sebagai dari fungsinya aja, tapi juga sudah menjadikan sebagai suatu bentuk simbol. Seperti itu kira-kira. Jadi HP itu fungsinya berubah ya sekarang Pak, bukan sebagai alat komunikasi tapi sebagai dunia sekeliling kita gitu. Iya, Benar, smartphone ya, Iya, smartphone ya. smartphone. Kan sekarang udah nggak ada lagi HP, ada yang smartphone ya. Iya benar, Iya, karena iya, kan benar. banyak kan fungsinya, banyak Iya. bisa buat TikTok, nonton YouTube. Kalau zaman dulu kan HP atau smartphone itu kan hanya cuma SMS doang ya Pak Iya, ya. hanya itu aja. Kalau sekarang udah canggih, sekarang kita Macam-macam. mau ngasihin duit juga dari HP udah bisa. Bahkan Anda mau mendapatkan hiburan, nonton pun melalui Iya. aplikasi. Sekarang mungkin TV ini udah berkurang Pak. Exactly, you don't need to have a TV at home gitu ya. Dengan HP aja sudah melengkapi semuanya. Benar, Seperti benar itu ada banget, bagian Pak. dari Anda Iya. mendapat atau menelusuri dunia yang lain. Berarti penting ya Pak sekarang ini kalau kita punya smartphone itu. Penting. Nggak ada tuh yang nggak pakai smartphone kayaknya. Nggak ada. Yang ada malah orang punya lebih dari satu smartphone. Iya, benar. Gitu kan kira-kira kan. Iya. Benar banget, Pak. Jadi Bapak kan udah lama banget nih lihat perkembangan teknologi. Selanjutnya saya pengen bahas lagi nih Pak. Kalau soal sosial media nih Pak, banyak orang nunjukin kehidupan mereka yang wah gitu loh Pak. Menurut Bapak itu beneran cermin hidup mereka atau cuma sekedar biar kelihatan keren aja Pak? Ya, tadi kan saya bilang gitu ya. Jadi smartphone ini sudah masuk pada lifestyle gitu ya, simbol gitu ya. Jadi, nah kalau kita masuk pada ranah ini, jadi kadang-kadang kita misalkan yang paling sederhana aja gitu. Kalau dalam konteks interaksi, dulu saya kalau ketemu Amanda gitu ya, Amanda misalkan gitu ya. Kalau kita ketemu teman, apa kabar gini-gini. Semua dialog itu dilakukan secara verbal gitu ya, dengan ekspresif gitu ya. Kalau sekarang orang udah, hey apa kabar? Lu makan apa? Sembari nunggu kita balik lagi ke handphone, kita main, fubbing, ya kan? Anda udah nggak artinya
kedekatan atau jarak sosial kita dengan menggunakan handphone tuh sadar atau tidak sadar sudah semakin merenggang. Benar. Jadi sudah tidak lagi diangkat dalam konteks sosial lagi, tapi sudah dalam apa ya? Mungkin pada skala yang bukan prioritas ya. Jadi orang mungkin yang penting gue mau ngapain, yang penting semuanya bisa jalan. Jadi bahwa kemudian ketemunya dengan Amanda atau dengan siapapun, dengan temannya atau dengan itu mungkin bisa nomor 2, nomor 3. Ya, jadi benar, yang lebih utama itu ada fokusnya. Nah itu kan kalau kita kenal namanya fubbing. Jadi bagus nggak? Nggak bagus kalau menurut saya. Nggak bagus karena dalam beberapa hal itu menghilangkan norma-norma ya. Jadi melemahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Ya kan, jadi orang menghilangkan yang namanya kesopanan. Ya, tata krama kita semakin berkurang. Nah itu itu menjadi sebuah pola. Jadi orang sepertinya sibuk dengan dunianya sendiri. Dia punya dengan dunianya sendiri. Dia dalam satu ini dia bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Belum lagi dengan yang model pamernya, flexing. Ya. Nah, ya kadang-kadang dalam kehidupan sosial orang tuh butuh pengakuan. Benar, Pak. Ya kan. Nah itu mengarah pada flexing gitu. Misalkan dia baru ganti mobil. Ya, nah, jadi hal-hal seperti itu. Jadi apa ya, smartphone itu sendiri sudah menjadi sebagai suatu media untuk menyampaikan gitu informasi tentang dia. Gitu. Saya suka basket, Pak Rijali lagi main basket misalkan. Saya punya mobil, Pak Rijali punya mobil baru. Gitu. Amanda punya pacar, Amanda punya pacar baru. Misalnya. Nah, jadi kan seperti itu kan secara nggak langsung ya. Ya itu flexing, kita memamerkan semuanya gitu. Jadi bahwa itu, nah pertanyaannya gitu ya. Apakah bagus itu semua gitu kalau kita ya kalau segala sesuatu kalau bersifat berlebihan pasti nggak akan bagus gitu ya Amanda ya. Jadi Pak, intinya gunakanlah gitu ya smartphone Anda gitu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan fungsinya gitu ya Pak ya. Sesuai dengan fungsinya dan juga sesuai dengan waktunya. Iya benar. Ya kan, jadi ada ya sesuai dengan ya fungsi dan waktu itu sangat menentukan. Jadi kegunaan waktu dan tujuannya gitu ya itu sangat-sangat menentukan. Jadi kalau tujuannya berkenaan dengan waktunya memungkinkan, go ahead. But kalau misalkan kita punya tujuan yang lain dan waktunya tidak tepat, then stop it gitu loh, for a while gitu kan, for a while gitu. Tapi terus terang sulit untuk ini karena orang udah menjadi addicted. Iya benar Pak. Sekarang kan banyak nih anak-anak yang nggak bisa stop kecanduan HP itu Pak. Itu merusak otak mereka juga Pak buat perkembangan sekarang. Iya. Dulu Amanda baru bangun tidur ngapain? Saya kalau zaman dulu. Bangun tidur terus mandi kan? Iya Pak benar. Bangun tidur terus mandi. Iya. Kalau sekarang bangun tidur, ku buka HP. Iya benar. Tuh lupa tuh dunia saya yang lain tuh Pak. Iya makanya itu dulu gitu. Anda akan cari dulu grupnya mana kan? Iya benar Pak. Itu addicted namanya. Dulu bangun tidur orang doa dulu. Iya. Sekarang lupa. Nah itu yang menurut saya itu parah. Apa ya? Yang melemahkan sendi-sendi sosial yang ada. Gitu. Tapi sekali lagi kalau penggunaannya tepat, then should be okay. Tapi kalau penggunaannya tidak tepat, nah Pak. Jadi orang nih gunain HP sekarang tuh jadi nggak sopan gara-gara terpengaruh smartphone ini nggak sih Pak? Kayak berkomunikasinya orang jadi. Iya, jadi mau nggak mau sedikit banyak ini mengganggu loh. Iya. Iya kan mengganggu. Jadi fokus kita pun juga jadi nggak. Tapi sekali lagi gitu ya, apakah smartphone ini membantu misalkan untuk merecord ketika kamu sedang berwawancara orang gitu. Jadi kegunaannya banyak sekali gitu ya. Ya tentunya lebih banyak mana kegunaannya atau dampak positif. Mungkin dampak positif atau negatif tergantung dari waktu dan tujuannya kita menggunakan. Tapi gitu ya, kalau ditanya apakah ini memudahkan, jawaban memudahkan. Ya cuman ya itu ya. Saya pikir bukan persoalannya di sini bukan pada smartphone-nya, tapi pada manusianya. Iya, benar Pak. Ya kan pada manusia. Sampai sejauh mana nih manusia ini menggunakan smartphone? Ya, memiliki etika dalam menggunakan. Jadi etika itu kita yang membentuk. Jadi bukan karena yang alatnya. mengontrol semuanya kan kita juga exactly. Pak ya. Jadi Anda jangan biarkan bahwa handphone itu atau smartphone itu mengontrol Anda. Iya benar. Anda yang harus mengontrol itu yang jadi karena Anda usernya. Ya. Jadi kalau kita bahas soal itu Pak,
Sekarang aku mau geser sedikit nih ke hal yang lebih nggak kalah menarik nih Pak. Kadang orang kan panik banget kalau HP-nya ketinggalan, kayak kehilangan dompet gitu Pak. Lebih. Nah iya, menurut Bapak nih gimana? HP sekarang udah jadi bagian dari diri kita nggak sih Pak? Ada cerita unik nggak dari Bapak? Oke. Sebelah kamu ada handphone nggak? Ada Pak. Ada. Di kantong saya ada handphone nggak? Ada dong. Jadi handphone itu udah melekat dengan kita. Sangat melekat. Sangat melekat. Jadi Anda sudah, saya bilang dari awal tadi, Anda udah nggak mungkin lagi hidup tanpa smartphone atau handphone. Udah sulit sekali gitu ya. Sulit. Kita jalan masuk ke pelosok desa pun gitu ya. Ya, apa yang namanya smartphone itu bukan menjadi sebuah barang mewah lagi gitu ya. Jadi, karena kan ada artinya ada standarnya gitu ya dalam hal merek dan segala macamnya. Bukan merupakan sebuah barang istimewa lagi. Iya Pak. Hampir semua orang punya handphone. Di Jadi desa-desanya malah ada juga Pak ya? iya malah ada juga gitu. Iya. Dan menurut saya sekali lagi gitu, handphone tuh banyak membantu nggak membantu? Smartphone sangat membantu, sangat membantu. Saya nggak pernah terpikir loh Amanda, kalau misalkan pada saat kita COVID, kita hidup tanpa smartphone. Itu saya juga nggak bisa mikir Pak. Kayak sekolah kita terhambat, Iya, gitu, benar. aktivitas kita terhambat, jadi Anda kayak terisolasi. Ya komunikasi kita juga terlambat Ya, pastinya. nah, makanya penggunaan internet itu meningkat pada masa itu. Karena memang itulah dia, Anda bertransaksi sekarang udah dengan mudahnya. Gitu. Jadi Anda udah nggak bisa lepas lagi. Ya kalau Anda kehilangan handphone Anda, iya. berarti Anda udah Selesai. kehilangan dunia Anda. Ya tapi terima kasih bahwa teknologi itu makin lama makin maju ya. Iya, Jadi pun kalau kita kehilangan handphone kita nggak perlu tahu karena tidak semua orang bisa mengakses kita punya. Benar Pak. Ya kecuali kalau memang tidak beruntung ada orang yang pintar bisa membongkar semua nah itu. Jadi hati-hatilah dalam menyimpan segala sesuatu yang sifatnya privacy dalam. Jadi fotonya Amanda sama pacarnya Amanda lagi berduaan. Nah, Ya Pak. dilihat dulu, wah ini disimpan atau enggak gitu. Jadi kita punya filter sendiri Ya, gitu. benar. Lagi-lagi, ya, sekali lagi, aktivitas dalam menggunakan itu juga perlu diperhatikan. Ya karena kita sendiri yang ngontrol kan Pak. Ya, Ya. namanya literasi digital, gitu kan? Jadi Anda harus terliterasi dengan baik dalam menggunakan device yang digital. Kalau Bapak sendiri ada cerita unik nggak? Kalau misalnya kayak contoh Bapak kehilangan handphone gitu, nah atau apa gitu Pak? Saya sampai sekarang, puji Tuhan saya nggak pernah kehilangan handphone gitu ya. Ya. Tapi kalau tanya, pernahkah saya salah dalam menggunakan handphone gitu ya, dalam arti mengakses informasi yang salah? Pernah, pasti pernah gitu ya. Jadi apa tuh informasi yang salah? Macam-macam ya. Apa ya, macam-macam kesalahan tuh misalkan pernah nggak Pak Rijali kena tipu? Pernah. Paniknya Bapak gimana nih? Makanya respon saya bilang Bapak? kita menggunakan alat yang sedemikian canggih, kita harus terliterasi dengan baik. Iya, benar Pak. Jadi kita harus tahu. Jadi jangan biarkan alat itu yang mengontrol Anda, tapi Anda yang mengontrol alat itu. Iya. Jadi untuk mengontrol itu Anda harus terliterasi dengan baik. Kalau tanya macam-macam. Dan satu hal loh, perhatikan, karena penggunaan ini tidak mengenal batasan usia ya, penggunaan Benar, device Pak. ini kan. Jadi hati-hati kalau kita misalkan anak kita menggunakan atau adik kamu menggunakan dengan usia yang misalkan masih di bawah umur gitu. Nah hati-hati karena dia bisa masuk kemana-mana. Dia bisa mendapatkan informasi yang aneh-aneh. Nah itu harus kita hati-hati. Benar Pak. Sekali lagi manusianya. Ya. Nih seru banget ya Pak. Tapi aku penasaran juga nih teman-teman sama hal ini. Banyak banget fitur HP yang awalnya nggak dianggap penting, malah jadi andalan kita sekarang Pak. Kayak chatting yang lebih dipilih daripada video call. Menurut Bapak kenapa bisa gitu tuh Pak? Kalau enggak, jadi mungkin gini ya. Saya nggak bisa bilang bahwa orang lebih banyak chatting daripada video call. Lagi-lagi tergantung penggunaannya. Iya benar. Let me clarify. Kalau misalkan kita chatting itu kan sama seperti kayak kita menyampaikan short message gitu ya. Kalau mau lebih apa ya, lebih
katakan lebih sensitif gitu ya, mungkin kita akan menggunakan video call gitu kan. Ya, nah sekarang persoalannya adalah Anda mau berkomunikasi dengan orang yang Anda tuju itu dalam bentuk apa? Gitu. Amanda nggak akan menggunakan video call ke saya kan, ketika Amanda mau menghubungi saya, ya kan? Enggak, Pak. Ya, Amanda akan menggunakan chatting, Iya. ya kan? Gitu. Tapi ketika saya menghubungi anak saya mungkin akan video call. Iya, Apalagi iya. ketika saya ada misalkan saya Jarak ada di jauh, negara mana iya. atau di mana. Nah, itu. Nah, video call itu adalah lagi-lagi sebuah teknologi advance gitu yang bisa berusaha untuk menembus semuanya gitu. Iya, benar. Jadi pada saat yang sama, waktu yang sama gitu ya, Anda bisa seperti berkomunikasi tanpa ada suatu masalah. Iya, benar. Nah itu. Kalau saya sedikit cerita deh ya. Boleh, Pak. Boleh banget, Pak. Kalau dulu saya sekolah di luar, gitu. Pada saat sekolah di luar, saya sangat berterima kasih tuh dengan adanya smartphone itu. Iya. Karena kalau nggak ada smartphone, saya akan merasa dalam tanda petik terganggu karena terus terang saya harus terpisah dengan anak saya. Padahal saat itu anak saya baru umurnya belum sampai 1 tahun, bahkan belum bisa jalan. Iya. Tapi dengan adanya ya semacam kayak kita bisa menggunakan ada FaceTime gitu, ada video call. Nah itu sedikit banyak bisa membantu saya untuk melihat perkembangan anak saya gitu. Iya, Pak. Saya mungkin nggak bisa menjadi saksi langsung gitu, tapi saya bisa melihat, oh iya ternyata anak saya sudah bisa berjalan. Lebih ekspresif, lebih emosional. Saya nggak bilang bahwa kalau Anda tulis itu nggak, kalau Anda chatting, ya itu tetap bisa. Tapi artinya dalam batasan-batasan tertentu ini bisa lebih masuk ke dalam. Nah, apakah pilihannya mau chatting, apakah mau video call, FaceTime atau whatever, itu terserah. Gitu. Terserah. Kalau dalam waktu yang misalkan Anda perlu, misalkan Anda udah kangen banget, mungkin lebih baik video call. Iya, Pak. Nah, gitu. Jadi sekali lagi, tergantung perasaan Anda, emosi Anda, dan tergantung kebutuhan. Iya, Pak. Gitu. Saya juga ada cerita nih, Pak. Iya, cerita dong. Kalau saya kan rantau nih kan, Pak. Saya rantau orang. Emang kamu dari mana? Saya dari Kalimantan, Pak. Saya dari Ponti. Pontianak. Oke, terus. Ya orang tua saya kan di sana dua-duanya. Saya sini sendiri. Ya saya biasanya video call juga sama mereka dibanding kalau chatting kan takutnya mereka udah gimana lama lah responnya. Iya, benar. Jadi saya biasa langsung video call buat ngeliat aktivitas mereka juga gimana. Mereka lihat aktivitas saya di sini gimana. Iya. Jadi membantu kan? Benar, bantu banget, Pak. Membantu gitu. Dan kamu nggak akan menyuruh orang tua kamu yang mungkin maaf misalkan kalau dia tidak terbiasa dengan teknologi gitu harus ya paling mudah adalah dengan video call gitu. Bener, ya, Pak. kan seperti itu kan. Benar. Oke, Pak. Masih nyambung sini, Pak. Iya. Tapi sekarang pengen tahu nih kalau dari soal ini, menurut Bapak gimana caranya kita bisa nikmatin teknologi tapi tetap hidup seimbang dan nggak terlalu kecanduan? Ada pesan nggak buat anak muda sekarang? Ya itu tadi menggunakan itu harus mengingat pada waktu dan tujuan. Oke. Ketika waktunya kamu makan gitu dengan keluarga kamu ya avoid the device gitu ya. Benar, Pak. Hindari. Makan is makan gitu. Ya gitu. Kalau sekarang orang selamat makannya menggunakan device. Gitu. Wah, makannya datang. Foto dulu, kirim Pak. dulu Sekarang kayak gitu gitu, kan. Pak, Ya. banyaknya. Iya, makannya bukan menggunakan tangan, mulut ya, makannya menggunakan Update dulu ke update medsos dulu. gitu. Stop dulu itu, makan dulu. Iya, Pak. Ya bahwa kamu bilang, makanannya enak. Ini eksotik bentuk makanannya gitu. Nah, ada foto, Anda dokumentasikan, boleh Anda share, boleh. Gitu. Benar Tapi banget, Pak. fungsinya adalah untuk itu stop dan makan. Jadi ingat ada prioritas juga gitu loh. Iya. Dan ketika kamu bicara dengan orang, Anda harus lihat lawan bicaranya. Jadi jangan lakukan fabbing. Kamu ngomong sama saya, kamu fabbing gitu, kamu mainnya nih. Saya omelin kamu. Benar. Iya kan? Ya, artinya itu. Jadi tetap tetap mengingat nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Ya, tetap harus. Jadi itu kalau kamu tanya apa, sesuaikan waktu dan tujuannya dalam penggunaannya. Iya. Dan jangan lupa dalam penggunaannya Anda harus patuh pada norma atau nilai yang ada gitu. And poin berikutnya adalah sebelum Anda melakukan kedua aktivitas tersebut, sebelum Anda tahu waktu dan tujuan segala macam, Anda harus terliterasi dengan baik dalam menggunakannya. Jangan sampai ntar
kita jadi korban penipuan gitu ya. Itu sih udah sering ya Pak ya kayak gitu. Macam-macam gitu ya, mulai dari penipuan yang sifatnya sederhana sampai dengan yang mungkin pinjol dan segala Atau macam. Bapak pernah nih, Bapak cerita dikit nih ya, Bapak pernah kena ketipu berapa atau gimana ketipunya nih Pak? Coba. Pengen denger nih teman-teman Speak Sales juga pengen denger Pak. Saya waktu itu bukan ketipu secara materi ya. Tapi gini loh, tambah lagi ini mungkin baru-baru ini. Nah kalau smartphone itu dipadu dengan teknologi AI, jadi luar biasa kan? Iya. Tiba-tiba Pak Rijal dibuka handphone, terus ada seorang wanita cantik mengajak untuk berteman dengan Pak Rijal. Which is kita nggak pernah tahu. Ini kita lihat mutualnya nggak ada dan segala macam nggak ada gitu. Mungkin ada, atau cuma terbatas informasinya. Anda kan tergoda gitu ya. Iya. Karena ini kan dimanipulasi gitu ya. Oh iya kita bisa, oh iya betul. Kapan pernah nih ada wanita cantik mengajak saya berkenalan, orang sejelek ini diajak berkenalan wanita, langsung saya gitu. Tapi ternyata data kita bisa diambil sama gitu dia. ya. Atau dia bisa mungkin mancing-mancing terus segala macam. Nah, ketika saya merasakan sudah mulai ada kejanggalan-kejanggalan gitu dan mengarah pada sesuatu misalkan gitu ya. Misalkan gitu, norma seksual gitu ya, mengarah pada atau pornografi atau segala. Nah, ini harus kita batasi and stop block. Gitu. Jadi kita juga lagi-lagi makanya sekarang kita juga harus tahu penggunaannya. Segala sesuatu yang digunakan berlebihan pasti akan menimbulkan ekses buat negatif. diri kita juga Pak ya. Ekses negatif. Jadi bener banget nih guys apa kata Pak Ijal, kita tuh harus pinternya pakai smartphone ya guys. Jadi jangan salah gunain smartphone buat hal-hal yang gak jelas atau gak penting. Jadi boleh nggak saya kasih nih? Boleh Pak, boleh banget. Smartphone is for smart people. So, kalau kita mau gunakan smartphone, we have to be smart people. Itu kira-kira. Oke Pak, kita kan udah banyak nih bahas atau ngobrol soal fitur handphone nih Pak ya, yang ada sekarang. Nah, coba kita iseng agak kreatif dikit nih Pak. Bayangin Bapak lagi di jalur cepat ke pabrik. Smartphone paling keren di dunia nih Pak. Tinggal angkat telepon, ide Bapak langsung diproses. Kira-kira fitur super apa yang bakal Bapak pesan supaya muncul di handphone generasi berikutnya? Kalau saya sih merasa semua sudah terfasilitasi dengan baik ya. Artinya sekali lagi gitu ya, buat saya gitu, seorang pengajar, apa yang ditawarkan oleh sebuah smartphone itu sudah lebih dari cukup. Saya mau bertransaksi, saya bisa menggunakan QRIS, e-money dan segala macam gitu ya. And that's fine gitu. Mau beli makanan, saya masuk Gojek dan segala macam. Jadi kebutuhan apapun bisa saya dapatkan gitu ya. Dengan waktu yang lebih cepat, efisien gitu ya. Dan tidak perlu makan waktu yang banyak dalam arti efisien dan real jelas-jelas aja gitu. Jelas-jelas aja gitu. Berarti mempersingkat waktu ya Pak ya. Misalnya Sangat. kita lagi sibuk nih tapi kita belum makan, jadi tinggal pesan Gojek gitu ya Pak ya. Exactly. Anda nggak usah sosok mau kemana-mana nggak ada transportasi pakai Gojek. Ada aplikasinya di situ, kita gunakan aplikasinya di situ. Nganter barang. Nggak bisa bahasa Inggris pakai aplikasinya. Iya, ada gitu. aplikasinya juga Pak. Kamu traveling kemana, ke negeri mana, ke Jepang, ke Korea. Aduh nggak ngerti nih tulisannya kanji, tinggal bisa keluar artinya apa Benar gitu banget kan? Pak. Ya. Jadi so far saya sih merasa oke. Saya nggak tahu ya kalau misalkan nanti perkembangannya lebih jauh lagi. Keren juga ya Pak ya. Coba deh Pak, detail fungsinya nih Pak dari smartphone ini, kira-kira manfaat dan resikonya apa dan kenapa menurut Bapak itu fitur itu dibutuhin? Ini pertanyaannya saya harus berpikir. Jadi kenapa fitur itu dibutuhkan? Jadi artinya saya nggak tahu ya, artinya setiap orang atau bukan setiap perusahaan pasti menciptakan atau menawarkan sebuah aplikasi baru itu based on kebutuhan. Bener kan? Bener, gitu ya. Jadi nggak apa misalkan gitu ya. Saya suka nonton bola. Tapi saya nggak mau berlangganan TV kabel. Ya udah gunakan aja handphonenya. Oke. Masukkan aja aplikasi itu. Anda mau nonton TV apapun gitu ya. TV nasional apa saja.
kalian bisa dapatkan di situ. Apa yang nggak Anda dapatkan? Semua dapatkan. Jadi sekali lagi semua itu sudah terfasilitasi oleh si perusahaannya dengan menciptakan aplikasi-aplikasi yang baru dan itu akan lebih memudahkan. Jadi perkembangan ke depannya gitu ya, sekali lagi ya harus dilakukan sebuah riset gitu. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mendesak gitu ya. Kamu mau bikin skripsi aja sekarang udah bisa. Benar, ada ChatGPT segala macam. Nah, Iya. kesulitan dari saya adalah misalnya, nah bagaimana kita mengantisipasi ini gitu loh. Iya. Ya kan supaya ini jadi lebih dalam tanda petik gitu ya, lebih intelektual. Nggak semudah itu orang, tapi ada proses berpikir untuk bisa menentukan situ. Jadi sekali lagi bentuknya apa saya masih belum tahu ke depannya karena saya bukan pengamat teknologinya gitu, tapi bahwa akan ada apa yang muncul seperti itu. Benar banget. Bahwa nanti akan ada kebutuhan-kebutuhan lain yang akan juga difasilitasi oleh perusahaan-perusahaan. Jadi guys, pakai teknologi itu buat bantu kita, bukan buat ngatur hidup kita. Seimbangin antara online dan juga offline, biar hidup terus tetap waras dan seru ya guys. Bener nggak Pak Ijal? Marco Top. Nah, oke Pak, nggak terasa ya nih Pak, obrolan kita ini udah sampai di ujung acara. Terima kasih banyak buat Pak Rizaldi atas Sama-sama. waktu dan juga insight di cerita hari ini. Buat teman-teman Speak Fellas, semoga obrolan kita hari ini bakal jadi bahan renungan kita semua. Ingat, teknologi itu alat, bukan tuan. Jangan sampai kita yang dikendalikan sama gadget ya guys. Sampai jumpa di obrolan seru berikutnya dan jangan lupa tetap kritis, tetap asik